Selamat malam pemirsa Baga TV. Saya Satria Nugraha berada di Jalan Wisnuwardana, tepatnya di Cafe Mesem Art and Gallery dalam acara menggugah Jagading Ngongak Jagading Topeng Bangte. Saya bersama Mbah Soleh, beliau kebetulan sebagai narasumber dan memiliki padepokan Mangundarma. Bisa diceritakan Mbah Soleh maksud tujuan acara ini dan bagaimana cerita singkat Topeng Bangte ini, Pak? Baik, Padang Bulan ini merupakan tradisi nenek moyang. Rupanya juga bukan sekarang loh. Sekarang pemerintah juga memanai Padang Bulan itu untuk pagelaran-pagelaran di Taman Krida Budaya untuk generasi muda. Cuman waktunya tidak harus malam karena anak-anak. Tetapi Padang Bulan ini mempunyai makna bahwa kita mendekatkan mikrokosmos makrokosmos. Kita mengapresiasi juga kontemplasi, di mana di tengah-tengah hiruk pikuk ini melihat bulan pada waktu jam 12 malam. Dan kebetulan juga tujuan kami Mocopat Malangan ini sudah mulai punah, di mana Mocopat Malangan mempunyai suatu kebiasaan semalam suntuk. Yang diwoco itu adalah layang, bisa layang Yusuf, layang Ahmad Muhammad, layang Mursodo, layang Pengging, Babat Tengger, Amangkurat Amral, Bondan Kejawan dan sebagainya. Nah, ini banyak tidak terkuak sebenarnya. Nah, kami memilih tempat ini karena mangkalnya orang-orang minum di kafe ini anak-anak muda, supaya juga mendengarkan pertama, kedua kali. Akhirnya sekarang banyak pemuda yang mulai sudah mendengarkan. Nah, tujuan kami adalah memberikan kesempatan bahwa aktualisasi. Jadi sebelumnya anak-anak supaya punya prestasi baik itu di sekolahan maupun sanggar-sanggar ini bisa tampil, apakah tari, apakah musik, apakah elektron, apakah musik genggong, musik rinding dan lain-lain sebagainya. Karawitan juga begitu, atau selawatan dari pondok-pondok pesantren. Nah, sehingga kita sudah di sini berbaur, tidak berbicara masalah ras, suku, agama, tapi anak-anak ini mulai ingat kembali bahwa kekayaan Malang itu banyak. Oleh karena itu perlu digali melalui dialog budaya semacam begini. Apalagi Mas? Yang saya tanyakan, Pak, ini kan sudah berjalan ini 35 kali, itu 35 bulan atau tiap berapa kali, kemudian menurut pandangan panjenengan generasi muda yang di kafe ini dan mendengarkan dialog budaya Mocopat Padang Bulan sejauh mana, Pak? 35 bulan, jadi sudah lebih dari 3 tahun ya. Oleh karena itu tradisi semacam begini akan kami lestarikan, barangkali juga nanti terus menerus. Lalu kemudian generasi muda, harapan kami kalau dikatakan ada di Islam itu sufi, lalu ada wirid yang disulukkan, dikidungkan, tetapi di dalam Nusantara itu namanya suluk. Jadi suluk ini adalah salah satu perjalanan orang yang mencapai marifat. Nah, sebelum dia dikenalkan hal yang berat-berat, ya dikenalkan yang ringan-ringan dan sebagainya. Semacam Mocopat itu sendiri perjalanan manusia sejak dalam kandungan, lahir sampai mati. Jadi juga ajaran Sangkan Paran juga. Cuman topiknya berganti-ganti, selalu dengan seni. Kalau tidak seni ya masalah wacana yang penting. Semacam kemarin melihat bahwa 1520 ketika zaman Mojopahit ini ada suatu permasalahan antara Sabto Palon dengan Syekh Subakir, lalu kita bahas. Nah, yang keduanya lalu kemudian Semar sebagai sosok pamong Nusantara. Barangkali mengingatkan bahwa teori-teori kuno, simbiose tentang kosmologi ini mulai sudah ditinggalkan karena ada teknologi-teknologi baru, terutama anak-anak sekolah atau sebelum sekolah. Sekarang itu permainan
Kalau mau marah atau mau menangis dihibur dengan HP. Sudah tidak kenal lagi dengan mocopat Malangan, tarian Malangan, topeng Malangan. Padahal tahun 2017 September yang lalu sastra Panji yang muncul zaman Kertanegara menurut Cecek Berg ini bisa ke Semenanjung Melayu dan Bali. Zaman Mojopahit bisa ke Asia Tenggara. Satu-satunya karya sastra yang bisa masuk ke wilayah utara adalah Panji. Oleh karena itu Panji disebut juga pahlawan kebudayaan Nusantara. Nah, karena Panji di situ mendapatkan orang sedunia mengakui unggulannya Panji, utuhnya Panji itu ya di topeng Malang ini. Lalu siapa lagi pemuda kita? Kalau nggak mau nari ya ngiringi gamelan. Kalau nggak mau ngiring gamelan ya buat topengnya. Kalau nggak mau belat ya beli topeng dipasang di rumah-rumah. Lalu kemudian juga untuk memaknai dan sebagainya akhirnya mereka bertanya. Akhirnya melalui dialog begini ini kami pancing supaya mereka terbuka masalah wawasan. Sehingga anak-anak muda bisa meneruskan. Iya, ada lagi pertanyaan Mbak Soleh. Jadi ini sudah berjalan 3 tahun. Bagaimana respon dari pemerintah desa ataupun kecamatan ataupun pemerintah kabupaten terkait dialog yang sudah berjalan 3 tahun ini, apakah ada supporting moral atau pendanaan atau seperti apa? Saya kira luar biasa pejabat kita yang dulunya juga kita konsultasi dengan Muspika, terutama Pak Camat. Di mana Pak kita mengadakan dialog budaya dan pertemuan warga masyarakatnya Bapak. Oh neng ngene Depores saya semuanya dekat, tepi jalan dan sebagainya. Lalu kalau dinaikkan ke Ngungak Padang Bulan di Candi juga. Nah, demikian candi itu juga perlu disapa, dimengerti. Ada seorang guru juga mengatakan dan itu dilalai adalah guru agama. Pak, apakah tidak kita rekreasi ke candi? Oh, jangan candi nggone demit. Nah, ini bagaimana kalau sudah seorang guru cendekiawan atau calon budiman juga mencekoi anak muridnya tidak boleh ke candi, lalu di embel-embeli demit. Apa hubungannya demit dengan candi? Kok tidak tentang karya Atiluhungnya bahwa itu adalah termasuk keajaiban dunia. Nah, mulai dari Candi Jago itulah kita kenal ada pesan-pesan moral, misalnya cerita tantri, kura-kura yang sombong, banteng aswajak ngadu banteng karo macan. Lek salah satu kalah dagingnya akan dimakan ajaknya. Kan pesan mengingatkan kepada bangsa. Jadi jangan sok mengadu domba. Lalu sebelah kanan bagian bawah itu adalah Kunjoro Karnoruwat. Seorang raksasa diruat ingin menjadi manusia. Lah kok zaman sekarang itu manusianya sering jadi raksasa. Candi Jajago. Sebelah kiri adalah cerita Ari Dharma yang ada kontribusi dengan Panji. Nah itu belum pernah disentuh. Lalu atas lagi itu Pendowo main dadu sudah Mahabharata. Lalu Krisnayana. Lalu Arjuna Wiwaha, dinama lakon Arjuna Wiwaha itu adalah sindiran atau personifikasi lakon-lakon Airlangga. Jadi mengingkatan melalui bentuk budaya ditransformasi ke pengertian sejarah, akhirnya anak-anak juga mengagungi budayanya sekaligus mengerti kepada bakti leluhurnya. Ada informasi Mbah itu di Candi Jajago itu cikal bakal lambang Garuda Pancasila itu apakah benar di Candi Jajago, apa ada itu reliefnya? Kalau Garuda Pancasila Bung Karno menemukan bukan di Candi Jago tetapi di Candi Kidal. Nah, di sana ada relief Garudia. Dia membebaskan ibunya dari belenggu budak kaum naga yang itu saudaranya sendiri, dan akhirnya dengan mencari tirta amerta akhirnya Bathara Wisnu tertarik kepada perbuatan itu mendem jero mikul dhuwur derajate ibu. Mulai sekarang kamu saya beri nama Garudia Winanta atau Garada Paksi Jaladara. Nah, lalu kebetulan saja 1945 itu
ditemukan peta Candi Jago itu sendiri. 17 Agustus itu ya tingginya 17 meter. Emang bener itu. Nah, lalu bulu 8 itu memang lebarnya 8 dan pernik-perniknya ada yang 45 Garuda Paksa. Nah, itulah akhirnya ada kebiasaan dulu dilakukan oleh Raket Prasojo yang pengkajian kebudayaan, lalu sekarang ditekel oleh pemerintah. Nah, sepanjang pemerintah itu selalu menggunakan dengan seniman budayawan, ya tidak pedot, kalau enggak ya pedot. Berarti Bung Karno pernah ke sini, Pak. Loh, memang menemukan di sini. Pancasila itu menemukan Garuda Pancasila menemukan di sini ya. Malang itu Jadi inspirasi. ya inspirasi Indonesia. Indonesia. Nah, kalau orang yang tidak mau ke candi atau seorang guru melarang anaknya ke candi supaya tidak kenal demit, itu hubungannya apa? Jadi pembodohan lagi. Bener lagi. Nah, Merupakan sejarah, bener. ini jas merahnya sudah lupa. Nah, jadi walaupun toh itu karyanya orang Hindu, bukan semata-mata itu jelek kan. Iya. Wong Sunan Kalijaga itu juga dai Islam. Justru melestarikan topeng, melestarikan wayang kulit, mocopat, wali-wali itu Sunan Muria menembang, Sunan Bonang juga yoso mocopat menurut serat Mardowo Lagu dan Titi Asri. Nah, lalu apalagi kemudian juga Sahadat ini asal mulanya gamelan yang memberikan kontribusi bahwa orang Jawa bisa santun masuk Islam. Biasa. Nah, ini kan lewat seni lah sebenarnya harapan Indonesia. Biasa. Kenapa sekarang Menteri Kebudayaannya kok dinunutkan yang pendidikan, nunut yang pariwisata, kok nggak berdiri sendiri? Ini kan ya nggak adil. Nah, sebenarnya melalui seniman itu hukumnya adalah independen. Tidak blok kono, ora blok ini, ora agama, ora politik. Tapi membicarakan tentang kemanusiaan, tentang kehidupan, tentang alam semesta, dan jangkauannya adalah alat untuk mendekspresi mental. Nah, sehingga sebagai rekreasi jiwa. Oleh karena itu pendidikan seni di sekolah disebut education seruat. Jadi itu pendidikan seni ini. Nah, apabila malam hari ini kita paksa mendidik pada pirsawan untuk iling kembali, sekarang kesenian wayang, keris, batik, dan panji sudah go internasional. Berarti orang Indonesia, kalau orang Islam mengatakan ini fardu ain, harus diikuti, tidak boleh tidak. Jadi tidak ada kata-kata yang kasar terhadap seni, karena seni itu menjadi ilmu pengetahuan sejak tahun 71, sehingga kita harus menghargai tentang kita ini adalah memberikan pencerahan kepada anak bangsa. Nah, emane dengan masa pandemi ini bagaimana menyikapi, sehingga kemarin anak kelompok musik tidak sepakat asli tidak mencoblos pada pencalonan, karena memang yang paling terdampak anak-anak musik gitu. Ya, oleh karena itu kami beserta Pakak TV ini mengimbau kepada pemerintah bersama-sama duduk bersama, jangan sampai nanti teman-teman ke DPR lagi supaya minta kelonggaran pagelaran. Hal demikian juga kita juga mengerti harus tunduk kepada aturan pemerintah dan kesehatan. Cuman jangan sampai kita bunuh diri di dalam situasi yang tidak menentu ini. Saya kira gitu. Mohon maaf apabila ada khilaf daripada rekan-rekan. Ini hanya kami mencintai tentang kebudayaan, mencintai bangsa ini. Nun. Terima kasih wawancara dengan Mbah Soleh selaku pemilik dan pembina Padepokan Mangundarma Tumpang, Kabupaten Malang. Demikian pemirsa, semoga dari bulan ke bulan mocopat padang bulan ini semakin lancar ya Mbak. Kemudian pemerintah juga memahami keluh kesah seniman, budayawan di masa pandemi Covid, paling enggak sedikit kelonggaran
waktu untuk atraksi panggung pertunjukan, dan anak-anak bisa, generasi muda mencintai bahwa sejarah lahirnya bangsa Indonesia, terutama cikal bakal Garudia itu ada di Candi Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Berarti inspirasi Indonesia berasal dari Malang Raya, dan ini perlu dilestarikan untuk generasi muda. Pakat TV, panjen apik, nggatik komen.